بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berbahagia ini kita bisa kembali bertemu di majlis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan sakinahnya, mawaddahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama kita di hadapan para malaikatnya sebagaimana janjinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam senantiasa tersampaikan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mempelajari tentang syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan, yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari cabang demi cabang keimanan ini, kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang makin menuju kepada kesempurnaan iman. Karena yang kita kejar di dunia ini adalah bagaimana kita bisa menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang beriman seutuhnya. Bukan kecerdasan, bukan kepintaran akademik saja yang kita kejar, tapi yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana keimanan itu terpatri di hati sanubari kita semuanya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa pendidikan itu bukan hanya mengisi kekosongan akal saja, bukan hanya memperbaiki jasmani kita, tapi yang lebih penting daripada itu semuanya adalah bagaimana hati kita itu bisa beriman penuh dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Dan itulah yang kurang dari pendidikan kita kali ini mungkin, yaitu ketika seseorang berlomba-lomba untuk mempertinggi kekayaan intelektual, kemudian mereka itu berlomba-lomba untuk memperbaiki jasmaninya, tapi mungkin lupa untuk mengisi kekosongan hatinya dengan ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiga hal ini seharusnya harus seimbang. Bagaimana kita memperkaya hati kita, kemudian memperkaya akal kita, dan yang terakhir adalah memperkaya jasmani kita menjadi jasmani yang sehat, menjadi jasmani yang bugar, yang kita bisa untuk menghadapi segala problem yang kita hadapi di dunia ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cabang keimanan yang mesti kita resapi adalah al-masyu ilal masjidi li sholatil jamaah. Berjalan menuju ke masjid guna melaksanakan sholat berjamaah. Rasa-rasanya simple, rasa-rasanya sederhana.
Tapi ini merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya untuk pergi ke masjid guna melaksanakan salat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya keuntungan dan keberuntungan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hadis-hadis dan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan kita berjalan ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita resapi satu demi satu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan kali ini. Apa saja keutamaan bagi kita yang senantiasa berjalan menuju ke masjid guna melaksanakan salat berjamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di masjid beliau, di Masjid Nabawi, di hadapan para sahabat-sahabatnya, dan salah satu sahabat yang hadir ketika itu adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi, yang lebih dikenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Inginkah kalian aku tunjukkan tentang amalan yang dapat mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang dapat menghapus dosa-dosa kalian? Masya Allah, ini pahala yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada jenis amalan yang amalan itu kalau kita kerjakan dapat dua pahala sekaligus. Yaitu apa? Satu langkahnya dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa. Bukan menghapus dosa, menghapus dosa-dosa. Masya Allah. Amalannya sangat mudah. Apa itu? Para sahabat penasaran dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, qala isbaghul wudu'i 'alal makarih. Hendaklah kalian menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan yang tidak kalian sukai. Menyempurnakan wudu pada saat di mana kalian tidak sukai. Kira-kira jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salat 5 waktu, di mana-mana saja ya, ketika kita berwudu kita tidak menyukai hal tersebut. Di antaranya waktu subuh. Waktu subuh itu dingin. Waktu subuh itu adalah waktunya seseorang itu lebih berat untuk tidur dan istirahat dibandingkan untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu disunnahkan bagi muadzin ketika sholat subuh itu menambah dengan bacaan as-salatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Karena secara nafsu kita lebih suka tidur, lebih suka istirahat dibandingkan dengan sholat. Tapi kita bangun dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berwudu. Di saat-saat itulah tubuh kita tidak menyukai dengan air yang dingin. Nah, kalau seandainya kita ada air hangat, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada air hangat, tidak sempat kita buat air hangat misalnya, maka kita harus berwudu dengan air yang dingin. Belum lagi kalau di daerah-daerah yang dingin, di dataran tinggi misalnya, sehingga bertambah lagi ketidaksukaannya untuk berwudu. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menyempurnakan wudunya di waktu-waktu yang dia tidak suka, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya dan akan menghapus dosa-dosanya. Atau misalnya pada saat yang panas terik, ya, biasanya itu di Jazirah Arab
atau di negeri-negeri yang tandus, di negeri-negeri yang gersang, panasnya menyengat, lalu kita berwudu dengan air yang panas, berwudu dengan air yang tidak menyejukkan, tapi kita bersabar atas hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat dan akan menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah wa kathratul khuta ilal masajid, dan banyak langkah menuju ke masjid. Ya, setiap langkah kita menuju ke masjid, Allah akan menghapuskan dosa kita dan akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara letterlek atau secara tekstual, ya, yang paling afdal, yang paling utama adalah berjalan kaki dengan menggunakan kaki. Berjalan dengan menggunakan kaki itu yang paling afdal, yang paling utama. Ya. Misalnya kita punya rumah, ya, jarak 100 meter jalan kaki, 200 meter jalan kaki, 300 meter jalan kaki, 700 meter, yang lebih afdal adalah jalan kaki. Tapi misalnya kita takut terlambat atau kita ingin bergegas menuju ke masjid sedangkan waktu tidak mencukupi, boleh kita menggunakan transportasi yang lain, dengan menggunakan sepeda, dengan menggunakan sepeda motor, dengan menggunakan mobil. Tapi yang lebih afdal dan yang lebih utama adalah berjalan kaki menuju ke masjid. Karena para ulama kita telah menyusun satu kaidah yang berbunyi al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu kita terima sesuai dengan jerih payah kita. Semakin kita jerih payah, maka pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya kita naik sepeda, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naik sepeda motor dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terbaik adalah dengan berjalan kaki. Nanti insyaallah akan kita jelaskan, ya, di hadis yang lain tentang keutamaan ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wantidharus salati ba'da shalah," dan menunggu salat ba'da salat. Contohnya adalah sebagaimana yang kita lakukan pada sekarang ini. Kita alhamdulillah baru saja menyelesaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita menunggu di masjid ini dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendengarkan majelis-majelis ilmu seperti ini. Kita menunggu as-shalah ba'da shalah. Kita selesai salat tidak langsung keluar, tapi kita menunggu salat maghrib dengan kita mengikuti majelis-majelis ilmu seperti ini. Nah, ternyata, ya, berapa lama kita duduk di masjid ini untuk mendengarkan kajian seperti ini dan kajian-kajian di tempat lain? Ya, waktunya sekitar setengah jam sampai 45 menit hanya kita duduk di sini. Tapi setiap detik yang berlalu, setiap menit yang berlalu, setiap jam yang berlalu, ya, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal pekerjaannya semuanya mudah. Yang pertama adalah menyempurnakan wudu, yang kedua adalah pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah dan menunggu salat antara salat dengan salat yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Dan yang itu artinya Anda telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita hanya menyempurnakan wudu, kemudian kita itu berjalan kaki menuju ke masjid, atau kita bertransportasi menuju ke masjid. Kemudian setelah itu kita menunggu solat di antara dua solat. Ini kalau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meresapi dari rumah, kita berwudu di rumah, ya. Lagi asik-asik kita bercengkrama dengan keluarga, atau lagi asik-asik kita makan cemilan di sore hari, kita mendengarkan suara muazzin, kita bergegas. Kita rasanya berat untuk meninggalkan keluarga sejenak, meninggalkan cucu sejenak, meninggalkan anak sejenak. Kita niat tulus untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian
kita berjalan kaki menuju ke masjid, dan selanjutnya kita menunggu solat di antara dua solat, maka itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ribat. Ar-ribat itu secara bahasa artinya adalah berjaga-jaga di perbatasan untuk menghadapi musuh. Dan itu adalah salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ribat namanya. Ribat berjaga-jaga di perbatasan supaya musuh itu tidak datang. Pertanyaannya, siapa musuh kita? Siapa yang kita hadang sehingga musuh itu tidak bisa masuk ke daerah pertahanan kita? Yaitu adalah asy-syaitan. Musuh kita adalah syaitan. Kalau kita menjaga wudhu kita, kalau kita senantiasa ke masjid dan senantiasa kita melaksanakan ibadah solat, itu syaitan tidak bisa memasuki wilayah pertahanan kita. Dan kata Rasul itu adalah ar-ribat, itu adalah jihad, adalah pertahanan yang paling utama sehingga syaitan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Ketika syaitan itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, kita bisa bugar, kita bisa bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perasaan malas. Ya, orang yang senantiasa solat, orang yang senantiasa ke masjid, orang yang senantiasa menunggu waktu solat, tidak ada rasa malas di dalam kehidupannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhaman nasi ajran fis salati ab'aduhum ilaiha mamshan fa ab'aduhum." Sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala secara pahalanya adalah orang yang paling jauh posisinya dari masjid untuk melaksanakan ibadah salat. Kalau seandainya tadi saya dari Merduati menuju ke sini, ya, ke Masjid Al-Badr ini dengan berjalan kaki dan hati saya ikhlas, maka pahala yang paling banyaklah pahala saya. Tapi salahnya tadi saya pakai sepeda motor. Nah, itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala berapa pahalanya. Mudah-mudahan sama pahalanya. Atau kalaupun tidak sama, maka ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling jauh. Makanya kita dianjurkan untuk berjalan kaki. Dan sebenarnya umat Islam itu adalah umat yang senang berjalan kaki. Kalau sekarang ini ada riset dalam dunia kesehatan, orang yang berjalan kaki selama 30 menit dalam sehari secara konsisten, maka dia tidak akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan penyakit-penyakit yang berat dan menahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kena penyakit-penyakit yang berbahaya, penyakit-penyakit modern kalau dia itu konsisten berjalan kaki 30 menit dalam satu hari. Pertanyaannya adalah di hidup yang modern seperti ini, ya, banyak dari kita yang sudah malas berjalan kaki. Dan sebenarnya kita sebagai kaum muslimin itu ada solusinya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, kalau seandainya rumah kita itu jaraknya sekitar 300 meter saja atau 200 meter saja dari masjid, dan kita konsisten berjalan kaki di 5 waktu, itu sudah sangat cukup untuk kita bisa berjalan kaki, dan kita itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Tapi sekarang ini memang kita itu jarang sekali mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya, mungkin kita jarang menerapkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu berjalan kaki dari rumah menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak bisa melakukannya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling kurang kita melakukannya itu setelah melaksanakan salat subuh. Usahakanlah paling kurang salat subuh kita itu berjalan dari rumah menuju ke masjid, kemudian dari masjid menuju ke rumah, dan kalau bisa kita bisa berkeliling-keliling komplek atau kita keliling-keliling sekitar setengah jam, kemudian kita
mampir di warung kopi. Nikmat seperti itu. Ya, setelah kita tadi berjalan, kita minum seteguk air, kita minum setengah dari kopi, secangkir kopi, kemudian kita kembali ke rumah. Itu luar biasa. Kebiasaan dari umat Islam apa? Dari masjid, ya, setelah berzikir, setelah baca Al-Quran, langsung ke kedai kopi, naik sepeda motor, ya. Di umur 40-an, di umur 50-an, udah kena. Lalu kita katakan, saya ke masjid, naik apa? Naik sepeda motor, ya, naik sepeda motor, terus ke kedai kopi, ya, minum, tapi lupa berjalan kaki. Itu sunnah. Itu sunnah, ada pahalanya, ada keutamaannya, dan membuat tubuh kita menjadi sehat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang lain yang membuat kita itu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memotivasi kita untuk bisa berjalan kaki, khususnya di waktu-waktu malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'in fi dhulami ilal masajidi bin nuri tammi yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang yang suka berjalan kaki. Kalau tadi hanya berjalan kaki atau memperbanyak berjalan kaki, tapi ini levelnya lebih ditingkatkan lagi. Adalah orang-orang yang sehari-harinya berjalan kaki. Salat zuhurnya jalan kaki, salat asarnya jalan kaki, salat maghrib, salat isya, salat subuhnya selalu berjalan kaki. Berikanlah kabar gembira. Khususnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di waktu-waktu yang gelap. Ada waktu terang, ada waktu gelap. Dan waktu gelap itu lebih banyak dibandingkan dengan waktu terang. Waktu gelap itu ada 3 waktu. Waktu maghrib itu sudah gelap, sudah mulai gelap. Matahari sudah terbenam. Kemudian waktu isya dan waktu subuh. Itu waktu gelap. Ada 3 Allah berikan waktu gelap. Dan ada 2 waktu terang, yaitu waktu zuhur dan waktu asar. Sebenarnya semua ibadah ini atau semua salat ini ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di waktu-waktu yang gelap. Khususnya adalah di 3 waktu itu, dan wabil khusus adalah di waktu maghrib, di waktu isya dan di waktu subuh. Nah, kenapa waktu isya dan waktu subuh? Karena waktu isya dan waktu subuh itu adalah athqalus sholati 'indal munafiqin. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah waktu isya dan waktu subuh. Ini bisa menjadi barometer kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita kok merasa berat melaksanakan salat isya secara berjamaah, salat subuh secara berjamaah, maka tuduhlah hati kita itu mempunyai sifat-sifat kemunafikan. Bukan artinya kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah momentum bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita malas melaksanakan salat isya. Ya, ketika kita mendengar azan isya, kita lebih suka duduk-duduk di kopi. Atau kita lebih suka untuk duduk-duduk bersama dengan keluarga padahal masjid dekat. Padahal waktu isya sudah ditegakkan. Maka kita harus mengutamakan untuk kita laksanakan sholat isya secara berjamaah. Begitu juga dengan waktu subuh. Waktu subuh itu Masya Allah adalah waktu yang menentukan apakah kita termasuk orang yang beriman ataupun kita termasuk orang yang munafik. Ini adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, sholat subuh. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir terhadap orang Islam itu adalah ketika orang-orang Islam itu rajin untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kalau seandainya shaf sholat subuh itu sama dengan shaf sholat Jumat, itu sudah
insya Allah kebangkitan Islam itu dekat di Aceh. Tapi kalau seandainya soft kita itu dari tahun 2019 seperti itu, 2020 seperti itu, 2021, 2022 tidak ada peningkatan sedikit pun, ya. Sehebat apapun kita berkuar-kuar tentang syariat Islam, maka itu tidak akan pernah menggentarkan musuh, tidak akan pernah menggentarkan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Tapi kita jangan banyak-banyak saja, ya. Usaha kita, program kita adalah bagaimana masjid ini, Masjid Al-Badar ini bisa meningkatkan jamaahnya, ya, khususnya di sholat subuh. Karena apa? Ketika meningkat jumlah orang yang sholat di waktu subuh, maka di waktu-waktu lain dengan izin Allah itu lebih mudah. Kalau seandainya itu banyak orang yang pergi ke masjid, lebih banyak daripada kedai kopi, lebih banyak daripada stadion bola, itu insya Allah kebangkitan Islam itu tidak bisa dibendung lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mohon maaf tanpa merendahkan orang-orang yang sudah besar atau orang-orang yang sudah tua, apalagi diisi oleh anak-anak muda. Anak muda itu kan dia merasa bahwa umurnya panjang. Oh, saya masih muda. Ya, umur saya itu masih 20-an. Kalau misalnya kita lihat dari perjalanan waktu sholat, saya itu baru melaksanakan sholat subuh, belum pun masuk waktu sholat zuhur, masih lama waktunya. Alah, nggak apa-apalah. Sekali-kali berbuat kemaksiatan, sekali-kali melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Toh waktu saya masih lama di dunia ini. Tapi kalau misalnya anak muda itu mengisi soft terdepan, kemudian anak-anak muda membuka halaqah-halaqah tahfidz, anak-anak muda itu senantiasa dekat dengan para ulama dan ahli ilmunya, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kebangkitan Islam itu tidak terbendung lagi. Maka inilah tugas kita semuanya, tugas umat Islam, tugas BKM, tugas imam kampung, tugas imam syekh kita, bagaimana kita meningkatkan jamaah sholat kita di masjid yang kita cintai ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kembali lagi tadi ke sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan baginya itu cahaya yang sempurna di hari kiamat. Orang yang senantiasa pergi berjalan kaki ke masjid di waktu gelap, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan baginya itu cahaya yang sempurna di hari kiamat. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa cahaya yang sempurna di hari kiamat? Karena di hari kiamat itu, khususnya ketika nanti di sirat, di jembatan itu tidak ada penerang. Makanya kenapa orang-orang kafir itu baru selangkah dua langkah berjalan di sirat itu langsung jatuh ke api jahanam. Ya. Kalau misalnya orang kafir itu begitu dia berjalan baru satu langkah dua langkah sudah jeblos ke dalam neraka jahanam. Kalau misalnya orang munafik, ya karena dia tadi pura-pura beriman ketika di dunia, nah, itu pertama-tama ada lampunya, ada cahayanya, sehingga dia bisa berjalan. Kemudian di tengah-tengah perjalanan mati lampunya, seperti itu. Kemudian hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Ya, rupanya begitu dia melangkah sudah terjeblos ke dalam neraka jahanam. Tapi kalau misalnya orang yang gemar melaksanakan sholat dan orang yang gemar berjalan menuju ke masjid, khususnya di waktu-waktu yang gelap, maka itu terang benderang. Ya, lampunya itu terang benderang, cahayanya sinarnya terang benderang. Masya Allah. Itulah nanti yang memudahkan orang-orang mukmin menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fungsinya kita itu berjalan kaki atau banyak berjalan kaki menuju ke masjid, khususnya di waktu-waktu yang gelap. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan kepada kita bagaimana caranya kita mendapatkan pahala-pahala yang sedemikian rupa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis yang sangat luar biasa, yang menjelaskan tentang keutamaan kita berjalan kaki. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Man tatahhara fi baitihi. Barang siapa yang bersuci, barang siapa yang berwudu dari rumahnya. Ini keutamaan bahwa kita itu seharusnya berwudu dari rumah. Sebisa mungkin kita itu berwudu dari rumah. Karena ternyata yang dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berwudu dari rumah. Misalnya saya tidak dari rumah, dari mana? Dari sekolah. Wudu dari sekolah. Saya dari mana? Dari kantor. Wudu di kantor. Saya dari pasar. Sebisa mungkin wudu di pasar. Sebelum menuju ke masjid, kalau bisa kita berwudu. Ini pahalanya lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berwudu dari rumah kita, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma masya ila baitin min buyutillah." Kemudian dia itu berjalan kaki menuju ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, liyaqdiya fariidatan min faraidillah, untuk melaksanakan ibadah wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat berjamaah. Kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Sungguh ketika dia berjalan itu, maka setiap langkahnya itu dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghapuskan segala dosa-dosanya. Jadi ini ada syaratnya. Syaratnya adalah berwudu dari rumah. Kalau kita tinggal di hotel, berwudu dari hotel. Kalau kita lagi kerja di kantor, berwudu dari kantor. Kalau kita sedang bekerja di pasar, berwudu di pasar. Barulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala ini kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Ada pertanyaan, Pak? Di tengah jalan batal wudunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan seseorang itu kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan kita dilarang untuk menahan-nahan kalau misalnya seandainya kita itu mau buang angin atau kita itu mau buang air besar atau air kecil. Maka kalau kita sudah berjaga-jaga, sebelumnya kita sudah buang air kecil, sudah buang air besar, kemudian kita berwudu, tiba-tiba ketika kita lagi jalan menuju ke masjid, akhirnya kita harus juga buang air kecil dan buang air besar, maka kita itu akan diberikan pahala sesuai dengan niat kita. Ya, kalau tadi niat kita tadi adalah ingin mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berwudu di masjid, karena kita tadi sudah berniat dari awal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran itu kepada kita. Dan itu adalah maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sesuatu ya dengan niat kita, maka kita itu akan dibalas sesuai dengan niat kita. Itu seperti apa? Seperti orang yang berpuasa, ya sering berpuasa, puasa sunnah. Dia itu sering puasa Senin, puasa Kamis, kemudian berpuasa di pertengahan bulan Hijriah misalnya. Kemudian dia itu sakit. Dia sakit, tidak bisa berpuasa. Kalau dia kata dokter, kamu tidak bisa berpuasa. Kenapa? Kalau kamu berpuasa, kamu akan kekurangan, misalnya akan dehidrasi, misalnya akan kekurangan cairan. Kemudian kita bersedih karena tidak bisa berpuasa. Maka ketika kita lagi sakit dan kita tidak berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala puasa kepada kita, sedangkan kita tidak berpuasa. Masya Allah. Kita tidak berpuasa, tapi karena kita sering berpuasa dan ketika sakit kita berhenti untuk berpuasa, atau kita bersafar, misalnya tiba-tiba dari hari Senin sampai hari Kamis kita itu harus bersafar ke Jakarta. Dan ketika bersafar ke Jakarta kita banyak kegiatan. Itu Senin dan Kamis itu ketika kita konsisten berpuasa
di waktu-waktu tidak sakit dan di waktu-waktu tidak safar, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pahala kepada kita. Itu adalah maha pengasihnya Allah kepada kita, dan itu yang patut kita syukuri. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah alasan kenapa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu menjadi orang-orang yang optimis. Menjadi orang-orang yang optimis. Kenapa? Karena dengan amalan yang kecil ini, dengan amalan yang simpel ini, kita bisa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menampakkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita pasti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di pundak kita itu ada pangkat, kita akan melihat pangkat kita itu apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah pangkat kita kopral atau pangkat kita letnan? Apakah pangkat kita itu brigjen, letjen dan sebagainya, atau jenderal? Atau kita jenderal bintang 5, jenderal bintang 6, jenderal bintang 7? Niscaya kita akan berlomba-lomba, tapi salahnya tidak ada di pundak kita. Tidak ada di sini. Apa derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena derajat di sisi Allah Subhanahu itu sifatnya ghaib. Sifatnya tidak kelihatan. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak kelihatan. Tapi ketika kita berlomba-lomba di dunia ini untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu bahwa derajat kita itu ternyata adalah derajat orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu itu. Ternyata kita pantas untuk bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kita pantas untuk bertetangga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ternyata kita pantas untuk bertetangga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tidak tahu. Kita jauh jaraknya dengan mereka, tapi kita berlomba-lomba dan berlari-lari untuk kita bisa mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara untuk meningkatkan derajat, tapi yang paling mudah dan yang paling gampang itu adalah jalan kaki ke masjid. Baca Al-Quran itu banyak derajatnya, tapi itu lebih berat lagi. Baca Al-Quran itu hanya sedikit, tapi kalau misalnya jalan kaki ke masjid, hanya jalan kaki ke masjid. Atau tidak bisa jalan kaki, kita bisa naik sepeda ke masjid. Itu paling mudah. Tapi itu pula yang banyak ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa jalan ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jadi dengan kita melaksanakan salat atau dengan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita mulai dengan kita berwudu. Ini rentetannya, kita berwudu. Setelah kita berwudu itu kita jalan kaki ke masjid. Setelah kita jalan kaki ke masjid, kita itu melaksanakan salat. Salat qabliyah, kemudian salat wajib, salat ba'diyah. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rentetan ini semuanya adalah rentetan emas. Ini rentetan yang sangat luar biasa. Kenapa? Ketika kita berwudu, sekali kita berwudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Insyaallah ini menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian ketika kita melaksanakan atau kita berjalan kaki menuju masjid, setiap langkah itu Allah akan menaikkan satu derajat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Itu Masya Allah, luar biasa. Ini satu rentetan. Kemudian ketika kita melaksanakan salat qabliyah dan salat ba'diyah secara konsisten, khususnya 12 rakaat yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebut dengan salat salat sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang disebutkan dalam hadis Rasul SAW, ada 12 rakaat yang kalau kita menjaganya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangun bagi kita satu rumah dan istana di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan salat berjamaah, itu pahalanya 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaksanakan salat berjamaah itu bagaikan orang yang mandi di sungai, yang ketika dia keluar dia tidak lagi membawa satu dosa pun.
Kemudian setelah itu rentetan yang selanjutnya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat kita berzikir. Makanya di zikir yang pertama kali kita ucapkan ketika kita selesai sholat itu apa? Astaghfirullah. 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 Supaya kita itu tidak ghurur, supaya kita tidak tertipu. Kita merasa bahwa oh pasti ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak, kamu harus banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah, 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 karena sholatmu itu banyak salahnya. Kita mengaku banyak salah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita selesai kita melaksanakan salat fardu, kemudian kita membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kita baca itu yang jumlahnya nanti 99. Kemudian kita lengkapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Ya, jadi ini rentetan ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah sarana kita untuk membersihkan dosa-dosa setiap hari. Ini rentetan ini, ya. Betul kita banyak dosa, betul kita adalah makhluk yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita setiap hari mengerjakan rentetan-rentetan pekerjaan ini, maka itu sama dengan kita tidak ada lagi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sempurnakan dengan taubat nasuha. Masya Allah. Ya, sebelum kita tidur, ya, kita baca Al-Quran. Sebelum kita tidur, kita melaksanakan sholat pada Allah Subhanahu wa taala, sholat taubat misalnya. Kita sholat. Kemudian kita mengaku, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, kemudian kita taubat dengan taubat nasuha, maka artinya kita itu dapat menghapuskan dosa-dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengerjakan rangkaian pekerjaan ini atau ibadah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang istiqamah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.